Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 126 Siapakah yang asli? Feng Xiao sangat terguncang oleh luapan amarah ayahnya yang tiba-tiba, bahkan kakinya gemetar tanpa sepengetahuannya. Hanya Tuhan yang tahu bahwa dia tidak pernah melihat ayahnya semarah ini selama bertahun-tahun. Tanpa berani bertanya lebih jauh, dia membujuk, baiklah, jangan begitu marah, aku akan segera memanggil seseorang untuk membawanya ke sini. Setelah itu dia segera memerintahkan pelayan untuk membawa putrinya. Pada saat yang sama, di halaman Feng Qingge, seorang pria paruh baya muncul tanpa suara di depan pintu kamarnya sambil memanggil Nyonya. Ketika Feng Qingge mendengar suara itu, dia sedikit terkejut namun segera berkata, masuklah. Pria itu bergerak secepat kilat dan muncul tepat di hadapannya. Dia duduk di dekat meja dan dia melangkah maju dan berbisik pelan, Patriark Tua Feng telah ditemukan dan saat dia kembali, dia berteriak ingin bertemu Nyonya. Pelayan sedang dalam perjalanan saat kita berbicara. Melihat situasi yang tidak biasa ini, saya secara khusus datang untuk melaporkannya. Ketika dia mendengar ini, matanya meredup sebentar saat dia merenung sejenak. Baiklah, aku mengerti, keluarlah dulu, jangan biarkan siapapun menemukanmu. Ya, jawab pria itu dan menghilang dalam sekejap. Dia duduk di kamar karena banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar halamannya menuju pintunya. Nona, Tuan telah memanggil Anda ke aula. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu dan ketika dia membukanya, dengan wajah penuh kekhawatiran, dia bertanya, Paman Cheng, apakah kakek sudah ditemukan? Nona, jangan khawatir, Tuan tua sudah ditemukan. Pelayan itu tertawa dan menjawab. Tuan tua dan Tuan sedang menunggu Nona di aula, silakan datang sekarang. Baiklah. Dia menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju aula utama. Di aula utama, Feng Xiao mengambil cangkir teh yang baru saja dihidangkan dan meletakkannya di tangan ayahnya sambil berkata dengan hormat, Ayah, minumlah dulu untuk melegakan tenggorokanmu. Patriark Tua Feng tidak menanggapi, hanya menatap tajam ke arah pintu, menunggu Feng Qingge. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati Feng Xiao masih dipenuhi dengan pertanyaan sekaligus kegelisahan, tetapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Melihat betapa anehnya perilaku ayahnya, dia tidak berpikir dia akan bisa mendapatkan jawaban apapun darinya. Melihat bagaimana keadaannya, sepertinya ini semua terkait dengan Qingge. Tuan tua, Tuan, Nona muda ada di sini. Mendengar ini, Feng Xiao baru saja akan berdiri dan menghampirinya, tetapi ketika dia baru saja mengangkat pantatnya dari kursinya, suara ledakan keras bergema di aula yang luas itu. Patriark Tua Feng menghantamkan tangannya ke atas meja, memancarkan aura yang agung dan mendominasi. Duduk. Feng Xiao terkejut luar biasa dengan sikap mendominasi dari ayahnya, bahkan kakinya sedikit gemetar. Dia segera duduk tegak dengan sopan dan berwibawa, sambil menatap ayahnya dengan pandangan khawatir. Namun, yang dia lihat adalah sepasang mata yang berkobar-kobar. Dia hanya bisa pasrah dengan situasi tidak adil yang dialaminya. Sambil berdeham, dia bertanya dengan hati-hati, Ayah, tolong jangan berpura-pura seperti itu, kalau tidak, kamu akan membuat Qingge takut nanti. Pemahaman tentang ayahnya adalah sesuatu yang sangat dikenalnya, hal itu telah meresap jauh ke dalam tulang-tulangnya. Meskipun tindakannya tampak kurang ajar dan tidak terkendali, jika menyangkut keluarganya, ia selalu memiliki kelemahan dan akan segera berubah menjadi orang yang berbeda. Ia tidak lagi menjadi jenderal yang mendominasi seperti yang dikenalnya, sebaliknya, ia akan menjadi lembut dan ramah. Patriark Tua Feng tidak berbicara, namun tatapan matanya yang tajam dan tekun tertuju pada sosok yang memasuki aula, menatap wajah yang dikenalnya itu, matanya menyipit. Benar-benar ada dua cucu perempuan. Seseorang yang wajahnya telah hancur, seseorang dengan wajah yang telah ia lihat tumbuh selama bertahun-tahun. Dia menyipitkan matanya saat kilatan melintas di mata bijaknya itu. Ketika dia masuk, Feng Qingge bisa merasakan tatapan tajam dari Patriark Tua Feng pada dirinya, dan dia merasa agak aneh. Mengapa dia menatapnya seperti itu? Apakah dia tahu bahwa dia bukanlah Qingge yang sebenarnya?